الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis Syama'il yang beberapa kali kemarin saya tidak hadir karena melaksanakan badal haji, badal haji almarhumah ibu saya yang kurang lebih 2 kali pertemuan ya kita tidak hadir di sini. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan juga kelapangan rezeki kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, pada kajian kali ini kita lanjutkan tentang sifat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidup beliau, yaitu sifat sakinah, ya. Sifat sakinah, sifat ketenangan jiwa, ya. Jadi Nabi itu sosok orang yang sangat tenang, ya. Tenang yang dimaksud di sini itu adalah minatul qalbi wal waqar, ya. Jadi hatinya itu senantiasa terikat ya dengan Allah sehingga hati itu menjadi tenang. Tenang artinya bukan tenang-tenang saja ya, bukan santai-santai saja, bukan. Karena Nabi itu orangnya energik ya. Tidak lelet-lelet ya, tidak lelet ya, dan tidak lemah apalagi malas ya. Sampai Nabi kalau jalan pun seperti orang yang mendayung sampan ya, atau orang yang menuruni tebing atau menuruni tangga ya. Itu masih jaga tenang, itu bukan busa-busu bukan ya. Tenang itu adalah perilaku hati ya, yang Allah berikan kepada diri seseorang. Dan dicontohkan karena ini terkait masih bulan Hijriah ya, bulan Muharram, bulan tahun baru, momentum hijrah Nabi itu salah satu pelajaran yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah di dalam surat Taubah ayat 40 ya. Ketika Nabi itu hijrah, Nabi hijrahnya itu bukan untuk jalan-jalan ya, bukan sekedar pindah dari Mekah Madinah, karena memang beliau itu diusir sama orang-orang kafir Quraisy waktu itu, sehingga terpaksa Nabi jadi buronan waktu itu, mau ditangkap, mau dibunuh ya. Nah dalam kondisi buron seperti ini, dalam kondisi tertekan ya, fisik dan mental, itu biasanya manusia itu ada rasa takut ya, gelisah, tidak tenang ya, memang itu watak manusia. Nah Nabi SAW memberikan contoh di saat genting seperti itu. Jadi Nabi itu ketika dikejar bersama beliau itu sahabat Abu Bakar ya. Sahabat Abu Bakar, dan akhirnya beliau sama sahabat Abu Bakar itu bersembunyi di sebuah gua ya, di sebuah gua Thur ya. Guanya masih ada sampai sekarang ya. Nah itu gerombolan orang-orang kafir Quraisy sudah mendeteksi keberadaan Nabi itu. Karena ketika Nabi masuk gua Thur itu, mereka juga masuk. Jadi Nabi hanya berada di bawah, kemudian orang-orang kafir Quraisy itu kakinya kelihatan di atas.
Kalau seandainya nongol sedikit atau ada suara batuk saja itu sudah bisa tertangkap ya. Bagaimana keadaan seperti itu ya? Jadi kaki musuh sudah kelihatan ya kan? Dan mereka sudah berada di sekeliling gua ya. Dan otomatis itu kalau pikiran manusia tidak tenang, itu pasti dia itu akan stres atau depresi berat ya. Karena dalam keadaan buron dan dalam keadaan ingin dibunuh. Nah, di saat seperti itu ada satu pelajaran yang sangat penting. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Nabi ketika melihat Abu Bakar itu sudah khawatir ya, sudah tidak tenang gitu ya dalam keadaan seperti itu. Maka Allah menyebutkan sifat Nabi. Idh yaqulu, ingatlah, ingatlah dalam surat At-Taubah ayat 40. Ingatlah yaqulu ketika Nabi SAW berkata li sahibi kepada sahabatnya, yaitu siapa tadi? Abu Bakar. La tahzan, kamu tidak usah takut, tidak usah gaduh, tidak usah sedih. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, bersama kita. Nah ini teman, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ciri khas ya kekuatan mental Nabi SAW dalam keadaan tertekan. Nah, secara normal manusia dalam keadaan seperti itu pasti keadaannya itu sangat menakutkan ya, sangat mengkhawatirkan, jiwanya terancam. Tapi Nabi SAW saking tenangnya itu, beliau melihat Abu Bakar yang panik gitu ya dan takut ya. Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Ini satu kalimat pembangkit jiwa, penenang jiwa ya, sehingga kembali normal ya. Alam pikiran itu kembali normal. La tahzan, kamu jangan sedih, innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, bersama kita. Ya usah takut, ya usah takut ya. Memang manusia punya watak tabiat apa tadi? Takut lah, siapa yang enggak takut mau dikejar-kejar musuh, mau dibunuh ya. Kalau dikejar-kejar mau dikasih hadiah mah enak ya. Kejar-kejar mau dibunuh ya. Nah, sifat tadi ma'iyatullah ya, sifat yang Allah berikan kepada Nabi yang senantiasa dibersamai oleh Allah. Kita merasa dalam hidup itu menghadirkan Allah di sepanjang waktu, saat duduk, berdiri, berjalan, sempit, lapang, kita merasa Allah bersama kita. Ini adalah kunci ya dari ketenangan atau sakinah, namanya disebut apa? Sakinah. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah menurunkan sakinah, ketenangan jiwa tadi kepada Rasulullah SAW dan kepada sahabat Abu Bakar tadi. Ya. Jadi fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Jadi Allah kemudian turunkan sakinah. Makanya jamaah sekalian, ayat ini itu pelajaran yang sangat penting sebenarnya dalam sejarah hijrah Nabi SAW. Di tahun baru Hijriah itu salah satunya adalah pelajaran penting supaya kita menghadirkan kehidupan Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita gitu. Nah, salah satu pelajaran ketika hijrah terusir itu justru ada pelajaran sebuah ketenangan gitu. Biasanya kalau orang diusir tadi itu kan adalah orang yang takut atau orang yang sangat khawatir. Tapi justru di tengah-tengah kekhawatiran itu ada sebuah ketenangan, bukan sebuah ketakutan. Nah, hari ini orang memaknai bulan Hijriah, khususnya bulan Muharram gitu ya, itu seakan-akan angker. Nah, ini yang keliru di masyarakat kita. Angker, mistis, lenek, menakutkan, pantangan. Makanya kalau orang Jawa itu kalau apalagi tanggal 10 Muharram, Suro, itu pantangan semua itu jamaah ya. Ya, mau nyunatkan anak khitanan, pantangan dulu, ditahan dulu. Mau bangun rumah, ditahan dulu. Mau mendirikan ruko, tahan dulu. Semua ditahan jamaah ya. Khawatir itu, takut itu, mistis. Hanya satu yang nggak ditahan, melahirkan itu nggak bisa ditahan ya. Jadi semua ditahan. Ini keliru paradigma, cara pandang yang keliru. Jadi memaknai
tahun Hijriah itu kayak tahun mistis atau sial gitu ya. Padahal tidak. Justru di tengah-tengah ketakutan itu ada sebuah ketenangan, ada sebuah energi itu, kekuatan mental yang Allah berikan kepada Nabi dan umat Islam ini, yaitu salah satunya adalah sifat sakinah tadi ya, sifat rasa tenang ya, di dalam hati. Dan ketenangan itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya sekedar menengadahkan tangan atau meminta gitu. Karena ini milik Allah. Makanya ayat-ayat terkait dengan sakinah itu disebut 6 kali di dalam Al-Quran, itu selalu menggunakan kata-kata anzalallah, tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian Allah menurunkan sakinah, ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang mukmin. Makanya kalau kita lagi hatinya lagi gaduh ya, atau gundah, atau hatinya lagi tidak tenang, atau lagi banyak masalah, stres, depresi, banyak pikiran, lantur sana, lantur sini, maka bacalah ayat-ayat sakinah ya. Ini mujarabah ya, artinya teruji. Para ulama kita dulu ya, para ulama kita dulu itu kalau hatinya lagi kurang tenang ya, karena lagi banyak tekanan mental gitu, maka beliau baca surat atau ayat-ayat sakinah ini ya, ayat-ayat sakinah ini. Ini tradisi para ulama kita ya, disebut oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Itu guru-guru kami katanya, kalau lagi gundah ya, atau lagi galau itu membaca ayat-ayat sakinah. Nah, bisa dicatat ya, ayat-ayat sakinah itu ada 6 dalam Al-Quran. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 248 ya. Itu menceritakan wa qala lahum nabiyyuhum inna ayatal mulkihi ayyatiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum ya. Ini juga sama ya. Ketika Allah menurunkan sakinah kepada Nabi Musa, Nabi Bani Israel ya, itu sakinah diturunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu juga. Nah, itu di surat Al-Baqarah 248. Nah, kemudian juga di surat At-Taubah tadi ya, di surat At-Taubah ayat 26 itu juga diulang, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'min. Allah sudah menurunkan sakinah untuk Rasulullah dan juga untuk orang-orang mukmin. Ya. Nah, kemudian yang ketiga surat At-Taubah lagi tadi ya, perjalanan hijrah Nabi SAW di ayat 40 itu juga bicara tentang anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Jadi Al-Baqarah 248, Al-Baqarah 248, kemudian At-Taubah 26, At-Taubah 40 ya, Taubah disebut 2 kali itu. Kemudian surat Al-Fatih ya, itu ayat 4, Al-Fatih ayat 18, Al-Fatih ayat 26 ya. Nah, saya ulang ya. Jadi Al-Baqarah berapa tadi? 248, At-Taubah 26, At-Taubah 40, Al-Fatih 4, Al-Fatih 18, Al-Fatih 26. Ini disebut dengan ayatus sakinah ya, ayatus sakinah. Ada 6 ayat. Ada 6 ayat ya. Jadi ada 6 ayat ya. Jadi kalau lagi tadi Nabi tadi ya, lagi dalam keadaan tertekan, sempit, makanya ayat-ayat itu kan turun dalam keadaan sempit dan tertekan kan. Surat At-Taubah ini kan bicara tentang tertekan Nabi ketika hijrah diusir ya, tertekan Nabi ketika dalam keadaan perang ya, tertekan Nabi di dalam surat Al-Fatih itu ketika Nabi SAW mau haji, mau umrah, kemudian dicegah
haji atau umroh ya, karena dicegat itu sudah mulai gaduh di perjalanan itu Nabi dan para sahabat ya, siap-siap perang itu ya. Tapi kemudian di tengah-tengah kegaduhan itu Allah turunkan satu ketenangan ya, sampai kemudian Allah bukakan yang disebut dengan Fathu Makkah ya. Disebut Fathu Makkah, sehingga Nabi akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah dan bisa masuk Masjidil Haram ya, dengan aman, nyaman, tenang ya, sakinah tadinya. Makanya sampai dibilang di surat Fathu Makkah itu, di surat Al-Fatih itu diulang sampai berapa kali jadi? 3 kali ya. Karena dalam keadaan genting tadi ya, sebelumnya itu proses perjalanan hijrah, kemudian proses perjalanan perang, proses perjalanan penaklukan kota Mekah ini kan sebenarnya perjalanan yang berat jamaah ya. Saya contohkan tadi perjalanan hijrah Nabi itu berat sekali ya, diusir dari tanah air. Makanya Nabi itu berkaca-kaca kedua mata beliau ketika terusir dan ingin kembali ke Mekah, tapi tidak bisa karena terusir, dia harus meninggalkan Mekah. Sampai Nabi mengatakan, kalau bukan kaummu yang mengusir aku tidak bakal ya, tidak bakal meninggalkan kota Mekah. Jadi akhirnya Nabi itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah yang menurunkan Quran kepadamu, menurunkan Alkitab kepadamu, tawadduka ila ma'a, nanti juga akan mengembalikan kamu pulang ke kota suci ini, ke kotamu, ke tanah air ya, ke tanah air. Jadi makanya Nabi SAW dengan turunnya ayat bahwa orang-orang yang mengusir, yang sehingga Nabi harus terpaksa meninggalkan tanah airnya, itu berat bagi Nabi. Tetapi karena ini memang tugas dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tetap ada tadi ketenangan dan keyakinan Allah akan mengembalikan pulang kamu ya, ke tanah airmu itu. Dan itu berat memang, perjalanan Nabi itu berat sekali. Jangan dibayangkan Mekah Madinah kayak sekarang, enak sekarang ya. Dulu jangan dibayangkan ya, keadaan jalan Mekah Madinah itu terjal, isinya cuma batu, gunung, pasir, panas, ya kan, belum ada Google Map ya, susah itu. Sampai Nabi itu harus cari orang yang menjadi penunjuk jalan hijrah itu. Karena kalau tidak bisa muter-muter di padang pasir itu. Ya, sampai sekarang Mekah Madinah isinya padang pasir, dan ada jalannya, ada Google Map, ya kan. Dan ada kereta cepat itu cuma 2 jam sekarang Mekah Madinah, 450 kilo itu cuma 2 jam. Tapi bisa seminggu lebih itu ya. Dan kalau naik bis kan paling 4 jam 5 jam ya. Kalau dulu berhari-hari, karena memang jalannya jalan yang sangat terjal ya. Tidak ada rest area ya. Tidak ada tempat makan. Pokoknya dalam keadaan susah payah itu ya, hijrah itu. Nah tetapi di tengah-tengah susah payah dan gelisah tadi, justru ada tadi rasa tenang yang disebut dengan sakinah. Disebut dengan apa? Sakinah. Allah turunkan ayat-ayat sakinah ini kepada Rasulullah SAW dan juga untuk kita semua. Jadi ini peristiwa ini bukan untuk peristiwa Nabi saja. Peristiwa Nabi sudah selesai itu. Dan ayatnya masih ada, itu berarti ini tinggal pelajaran untuk kita ya, bahwa sakinah ini masih ada dan terus bisa dicari dan bisa digapai oleh setiap umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ayat-ayat sakinah ini untuk dibaca ya, untuk dibaca. Dan juga Nabi mengajarkan asbabus sakinah, sarana yang mengundang ketenangan tadi. Apa itu? Salah satunya tadi ya, pertama adalah sarana yang bisa menenangkan jiwa itu merubah paradigma cara berpikirnya tadi ya. Dengan cara tadi ma'iyatullah ya, menghadirkan Allah. Jadi bapaknya kalau kita ini di dalam hidup selalu
yakin bahwa Allah itu bersama kita, Allah menolong kita, Allah mengawasi kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, itu pasti tenang, jiwanya itu pasti tenang, ya. Itu rahasia yang Allah ajarkan dengan cara merubah cara berpikir, ya. Jadi jangan pernah meninggalkan Allah gitu, jangan pernah menjauhi Allah, ya. Itu cara menenangkan jiwa. Nah, kalau menenangkan jiwanya tadi dengan cara meninggalkan Allah, itu malah semakin gelisah dan jauh itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang menjauh dari Allah malah justru kehidupannya semakin sempit gitu. Walaupun longgar dari sisi materi, ya, dari sisi fasilitas. Ya. Yang katanya negara-negara maju kayak Amerika itu malah sumpah itu kehidupan di sana itu, ya. Kehidupan yang bongkar. Makanya di Amerika itu dikenal ada satu kota di Philadelphia itu yang dikenal dengan kota zombie, ya. Itu satu kota full yang viral di media sosial itu dikenal kota zombie karena orang pada stres akhirnya karena tekanan kerja, tekanan sosial, kesenjangan, akhirnya mereka itu mengkonsumsi narkoba. Akhirnya apa yang terjadi? Sepanjang jalan itu kayak zombie, manusia hidup tapi nggak ada rohnya. Karena menenangkan jiwanya, pengen menenangkan diri dengan obat-obatan. Sama kayak di Afrika, di Bulgaria itu juga lagi viral. Masyarakatnya itu kena wabah sampai pemerintahnya itu pada pusing gara-gara masyarakatnya itu terkena pandemi obat batuk, ya. Jadi mereka itu karena stres, tekanan hidup, pengangguran, kemiskinan, akhirnya mereka itu menenangkan dirinya dengan obat batuk, ya. Obat batuk cair yang mengandung kodein, ya. Kodein itu kan apa? Semacam kayak narkoba juga, tetapi dimasukkan ke obat batuk tujuannya untuk menenangkan saraf itu. Makanya kalau orang batuk minum kodein itu langsung sembuh, Pak. Cuman kodein itu termasuk obat keras, ya. Dan biasanya nggak dijual bebas, tapi di Amerika ini dijual itu obat-obat batuk yang mengandung kodein. Nah, akhirnya mereka tidak batuk karena stres minum banyak itu. Ya kayak minum apa? Minuman keras akhirnya, pada teler, pada fly, pada menenangkan dirinya dengan obat batuk tadi itu, ya. Yang akhirnya ditiru anak muda sekarang itu, ya. Kalau nggak punya duit, nggak bisa beli narkoba, hanya beli obat batuk itu, Laserin dan kawan-kawan itu. Itu kalau dikonsumsi banyak itu sama kayak narkoba, gitu. Karena kandungan obat batuk itu ya tadi menenangkan saraf. Nah, cara-cara seperti itu malah akhirnya mati, bukannya tenang jiwanya, malah apa? Mati ataupun kecanduan yang malah justru rusak masa depannya, ya. Bukan seperti itu cara Nabi SAW, ya, mengajarkan. Yang diajarkan Nabi yang pertama itu yang dirubah adalah mindsetnya dulu, cara berpikirnya. Hadirkan Allah di dalam alam pikiran kita, ya, bahwa dimanapun dan kapanpun keadaan apa saja, Nabi tadi mengatakan Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersamaku. Nah, ini kalimat Innallaha ma'ana ini penting nih kita tanamkan di dalam jiwa anak kita, di dalam diri kita. Allah bersama kita, ya. Itu dalam keadaan gaduh orang akan menjadi apa? Reda, tenang, gitu. Itu yang pertama, ya, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua yang diajarkan Nabi supaya tadi Allah turunkan ketenangan, maka caranya adalah baca Quran, ya, baca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada ketenangan jamaah, ya. Walaupun kita nggak bisa baca Quran, ataupun walaupun baca Al-Qurannya belum benar sesuai tajwid, tapi senang dulu yang penting, ya. Jadi kalau belum bisa ya mendengarkan saja, ya. Itu pernah, ya, di Madinah, ya, ada satu kisah orang umroh itu. Biasalah kalau orang umroh itu biasanya ya mampirlah ke Madinah, kan, ya, sholat di Masjid Nabawi. Ini orang ini nggak bisa baca Quran, tapi
Setiap baca sholat tuh seneng kalau dengerin orang baca Quran. Akhirnya kalau baca sholat dia itu ngambilin mushaf aja, dia orang baca Quran diambilin, dia dengerin. Itu aja, karena nggak bisa baca Quran ya, dengerin aja, ya. Nah, dan ayat mengatakan kalau orang dibacakan Al-Quran dan didengarkan itu, ya pasti kalian dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alakum turhamun. Ya pasti kalian akan diberikan rahmat, tenang kan? Sampai suatu ketika ya dia di raudhah ya. Nah kemudian juga sama dengerin, ya bersampingan dengan di samping orang yang sedang baca dia dengerin. Nah ketika baca Quran itu kan ada ayat-ayat sajadah ya yang disunahkan. Kalau kita baca ayat itu kita disunahkan sujud. Si pembaca sujud, dia pun ikut sujud gitu, padahal ikut-ikutan aja. Nah yang membaca tadi sudah bangkit, dia orang masih sujud ya. Lama ditunggu ternyata meninggal dalam keadaan sujud ya. Jadi rahmat Allah ya. Padahal dia nggak bisa baca apa? Al-Quran ya. Jadi dengarkan Al-Quran, dia mendengarkan. Sama orang baca di raudhah. Kalau sekarang sih udah nggak bisa ya, karena masuk raudhah sekarang itu dijadwal ya, nggak sembarang orang bisa masuk sesuai jadwal. Itu pun durasinya cepat. Kalau dulu kita dari isya sampai subuh sih bisa dulu ya, kalau sekarang udah nggak bisa. Sekarang masuk raudhah itu kalau nggak punya tasreh atau nggak terdaftar di musuh atau nggak terdaftar di travel itu nggak bisa masuk sekarang ya. Dipersulit atau diperketat ya. Kalau dulu zaman dulu mah enak ya, jadi orang masuk raudhah itu kapan saja ya. Sekarang ini banyak aturan jadi ribet gitu ya, kan banyak aturan akhirnya masuk raudhah pun agak ribet, tidak semua orang bisa masuk raudhah ya sekarang ini ya. Sedikit-sedikit pemerintah Saudi sekarang tasreh gitu ya, harus pakai tasreh ya. Jadi agak dipersulit sekarang ya. Kalau dulu gampang ya, kalau dulu orang umroh haji masuk raudhah itu mah gampang ya. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua ya. Jadi mengundang sakinah, ketenangan tadi itu dengan cara membaca apa tadi? Al-Quran, atau mendengarkan, sekedar mendengarkan, atau berkumpul gitu. Berkumpul, tadarusan gitu. Jadi orang kumpul-kumpul tadarusan itu nggak bid'ah ya. Malah justru disunahkan. Justru disunahkan. Apa dalilnya? Yaitu Nabi, beliau mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul itu kan bareng-bareng kan? Bareng-bareng di rumah Allah, yatluna kitab Allah, kemudian mereka itu membaca Quran ya. Dibaca itu Quran, entah caranya dibaca bareng-bareng atau gantian, atau ada guru yang ngajarkan, yang lain mendengarkan. Monggo, itu masalah teknis, masalah metode itu hal yang baru ya. Silakan ya. Jadi yang penting dia kumpul aja di rumah Allah atau di masjid, baca Quran ya, tadarus ya. Illa nazrat alaihi sakinah. Nah itu kecuali Allah pasti turunkan ketenangan ya. Ketenangan ini bareng-bareng tadarusan itu, gantian atau ada yang ngajari, atau baca bareng-bareng, atau masing-masing ayo katakan 30 juz, masing-masing 1 juz sekali itu hatam. Ya terserah, atau cuma satu ayat misalnya, ya satu ayat aja, masing-masing satu ayat dulu. Masing di situ ada 10 orang 10 ayat, enggak apa-apa. Masalah teknis itu bebas. Ya, mau baca satu ayat, mau 30 juz, mau 1 juz, yang penting dia ngumpul aja. Ya, ngumpul di masjid, bareng-bareng baca Quran. Nah itu udah pasti. Illa nazalat alaihi sakinah, itu dituruni sakinah ya. Ya. Ketenangan ya. Allah turunkan apa? Rasa tenang ya. Pasti jamaah ya, rasa tenang. Jadi hiburan yang menenangkan yaitu tadarusan ya. Hiburan yang paling menenangkan adalah apa? Tadarusan ya. Jadi
pasti mengundang rahmat dan mengundang apa? Sakinah, ya, mengundang ketenangan, ya, mengundang ketenangan, ya. Jadi mengundang apa tadi? Ketenangan. Bebas ya, ibadah bebas ya. Mau surat Al-Fatihah saja ya silakan, monggo ya. Mau baca semua Quran juga nggak apa-apa. Nah, bebas yang penting baca Al-Quran. Nah, yang kedua, termasuk yang mengundang ketenangan secara khusus disebut oleh Nabi adalah surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Jadi ada seorang sahabat itu baca surat Al-Kahfi, ya. Jadi yang asalnya itu sahabat ini, ya, naik kendaraan. Jadi maksud kendaraan itu dulu naik onta atau naik kuda, ya. Asalnya itu ya kudanya itu atau ontanya itu nggak tenang gitu kesana kemari lah, ya. Nah, ini salah satu karomah sahabat ketika membaca surat Al-Kahfi tadi, ya. Ketika membaca surat Al-Kahfi itu, ya tiba-tiba itu kayak ada mendung gitu. Al-ghamamah ghasyiyathu. Jadi yang asalnya keadaannya itu keadaan mungkin panas atau keadaan kurang tenang. Ya karena memang Mekah Madinah itu kan panas ya, nah. Jangan dibayangkan enak, panas di sana itu, ya. Di Saudi itu panasnya luar biasa. Ya, apalagi musim Soevia itu bisa 51 derajat ya musim haji kemarin itu. Mimisan tapi panasnya itu. Tenggorokan batuk kering. Makanya yang oleh orang haji itu pasti batuk pasti, ya, pokoknya. Karena memang keadaannya kering, panas, debu, ya. Memang keadaan seperti itu. Jadi itu sejak zaman dulu sampai sekarang namanya musim kan sama aja, ya. Nah ini dalam keadaan tadi, ya, tiba-tiba dibacakan surah Al-Kahfi, ya, mendung, cuaca dari enak itu, cuaca dari enak, ya. Dibaca surat Al-Kahfi tadi, ya terkadang karena doa gitu ya. Serius itu jamaah. Kemarin itu salah satu hari yang unik gitu ya di Mina, ya. Di Mina ketika hari tasyrik kemarin, ya. Hari tasyrik kemarin itu sudah diumumkan melalui WA nomor Saudi dan termasuk dari Kemenak, ya, itu mengumumkan kepada jamaah haji cuaca hari ini sangatlah panas, maka dianjurkan untuk melempar jumroh itu hanya dibolehkan pagi atau malam. Pagi atau apa? Malam. Itu pengumumannya begitu karena cuaca apa? Sangat panas, memang 51 derajat. Makanya wajar kalau orang mati di jalan itu, masya Allah, orang Mesir mati, orang Tunis itu yang nggak punya tenda mati, memang panas. Mayat itu bikin jalan dari pangan itu tak lihat ya. Masya Allah, orang mati itu kayak apa ya? Pokoknya kayak ikan gitu ya, pelita gitu jalan gitu, ya. Saking panasnya. Nah kebetulan memang sunnahnya jamaah lempar jumroh itu ba'da zawal, setelah duhur. Nah duhurnya itu kira-kira jam 12 lebih dikit itu kan ya panas itu, luar biasa panas. Dan kebetulan saya pada dulu yang kepingin dapatin sunnah ya pada dulu keluar itu udah pakai topi, pakai payung, masih panas luar biasa. Ya. Tapi pada dulu jangan ya, dalam keadaan panas yang seperti itu, tiba-tiba itu hujan gitu. Hujan nggak pakai permisi ya, tiba-tiba hujan aja gitu di luar perkiraan cuaca Arab Saudi dan di luar perkiraan dari Kemenak RI. Hujan aja itu sampai tenda-tenda itu bocor. Sementara tenda-tenda di Mina itu agak didesain untuk hujan, hanya untuk panas saja. Bocor aja itu, walaupun tenda VVIP, ya, walaupun tendanya di Bang Jawa, tetap bocor aja gitu. Jadi terkadang itu ya Allah turunkan sesuatu yang di luar dugaan apa? Manusia, ya. Nah ini juga sahabat pernah mengalami itu.
keadaan cuaca, dalam keadaan tidak mengenakan sampai kendaraannya ditunggangi, sahabat itu lari sana lari sini, nggak tenang. Nah, ketika membaca surat Al-Kahfi, ketika membaca surat apa tadi? Al-Kahfi, ya, maka itu tadi tiba-tiba ada kayak adem itu, mendung, ya, mendung yang menyelimuti, jadi suasana itu jadi enak, tenang, adem gitu. Nah, kemudian sahabat itu merasa ada luar biasa kejadian ini. Akhirnya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada parodia dikadamu, kemudian disebutkan peristiwa tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, akhirnya Nabi bertanya, apa yang kamu baca tadi? Iqra ya bulan. Coba kamu baca, yang kamu baca tadi apa? Ternyata yang dibaca surat apa tadi? Al-Kahfi. Nah, makanya Nabi mengatakan pantas betul. Tilkas sakinah, itu adalah ketenangan yang Allah turunkan. Walaupun dalam keadaan kelihatannya tenang, itu kan bisa karena memang cuaca yang enak yang Allah berikan gitu kan. Jadi diturunkan itu mendung, memang enak jalannya. Kalau di Saudi mendung itu luar biasa enaknya itu. Ya. Apalagi kalau lagi musim panas itu ayam gitu, adem gitu rasanya. Itu kalau di cuaca panas, masya Allah, panasnya luar biasa, kayak ditampar gitu panas itu ya. Nah, ini diturunkan tadi mendung tadi yang itu disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tilkas sakinah unzilat indal Quran. Itulah salah satu karomah ya, kemuliaan yang Allah turunkan ketika Al-Quran itu apa? Dibacakan. Yaitu surat apa tadi? Surat Kahfi ya. Surat Kahfi ya. Ini peristiwa ini diceritakan oleh sahabat Usaid bin Hudayr ya. Usaid bin Hudayr ini sahabat ini yang kemudian menceritakan peristiwa tersebut ya. Karena Usaid bin Hudayr ini dikenal kalau baca Al-Quran itu bacaannya enak, itu bagus, suaranya bagus ya. Sehingga tadi kendaraannya yang gaduh tadi, onta atau kudanya gaduh itu bisa jadi tenang gara-gara bacaan apa? Usaid bin Hudayr bacaan Al-Quran ya. Sampai tadi Allah turunkan ketenangan berupa mendung tadi itu, ya juga disebabkan bacaan apa tadi? Al-Quran. Maka oleh karena itu ketika ada orang baca Al-Quran, malaikat itu bodong-bodong jangan turun dengerin gitu, duduk atau mendoakan gitu. Karena Quran itu diturunkan untuk manusia, bukan untuk malaikat. Sehingga malaikat tidak dituruni Al-Quran ya. Yang dituruni manusia, sehingga mereka hanya mendengar dan senang menyimak atau hadir di majelis-majelis apa tadi? Al-Quran ya. Itu yang keberapa tadi jemaah? Yang ketiga ya. Jadi surat apa tadi? Surat Al-Kahfi secara khusus ya. Jadi secara khusus. Tapi secara umum baca Al-Quran itu adalah sakinah, ketenangan secara umum ya, secara umum. Tapi kalau mau mengkhususkan, mau mewiridkan, ya wiridkan dari surat apa tadi? Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ya. Nah, kemudian jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, nah sedikit lagi ya, yang berikutnya. Yang sakinah yang berikutnya adalah di saat orang sholat ya, di saat orang itu sholat ya, di saat orang itu apa? Sholat. Makanya di dalam sholat itu ada sakinah, karena sakinah ini dijadikan rukun gitu ya di dalam sholat. Dalam sholat itu ada namanya tumaninah. Tumaninah itu sama dengan sakinah jadi tenang ya. Kalau ruku, gak cukup ruku ya, tapi harus ada tumaninah. Tidak hanya sekedar punggungnya disejajarkan dengan kepalanya ya ketika ruku ya, gak cukup itu. Ya memang begitu caranya, cuma tidak cukup. Secara gerakan fisik seperti itu, tapi secara gerakan hati itu harus ada tumaninah. Tumaninah itu artinya apa? Anteng sejenak ya, dengan zikir minimal
baca tasbih sekali kalau dalam fikih ya. Batas minimal itu minimal baca dari tas subhanallah atau subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sekali minimal itu ya. Itu baru disebut apa? Tumaninah. Kalau belum membaca ataupun kadar bacaan tasbih belum dilakukan kok langsung i'tidal misalkan, itu nggak sah. Jadi kadar tumaninah, sakinah tadi itu berapa? Minimal baca tasbih sekali. Itu durasinya minimal, dikasih minimal itu. Ya kalau Nabi malah lebih panjang. Kalau Nabi itu antara berdiri, rukuk, sujud itu sama, panjangnya sama. Ya. Cuman kalau dipraktekkan di sini, kalau yang nggak tahu protes besok kapok nggak mau jamaah lagi. Tapi sebenarnya itu begitu memang. Antara berdiri, rukuk, sujud itu lama. Ya cuma karena zaman-zaman fitnah atau zaman-zaman orang banyak tidak tahu, ya, orang banyak tidak tahu, maka ulama itu hanya membuat panduan batas minimal sebenarnya. Minimal satu apa? Tasbih minimal. Kurang dari itu tidak sah sholatnya. Dalilnya mana? Dalilnya itu ketika Nabi melihat ada orang sholat. Sholat itu kayak ayam atau jagung itu tutup gitu, jadi nggak ada tumaninahnya, jelas nggak ada sama sekali. Nah akhirnya orang ini ditegur Nabi, sholli fa innaka lam tusolli, kamu ulang itu sholatnya itu, kamu belum sholat. Lalu dia ngulangin sholat lagi, sama kayak ayam atau jagung gitu, bus hilang itu 23 rakaat dalam 7 menit. Nah itu sholat batal ya. Bahkan senang orang itu viral lagi kan, 7 menit sholat tarawih 7 menit pasti nggak tumaninah, jaminan nggak akan tumaninah. Batal itu sholatnya ya. Tarawih terlalu cepat ya, kayak balapan sepeda itu batal itu, karena nggak ada tumaninah. Nggak memenuhi syarat minimal satu tasbih. Ya, rukun itu tumaninah itu adalah apa? Rukun, bukan sunnah, bukan rukun. Makanya Nabi melarang sholat gaya tadi, gaya ayam atau jagung tadi. Akhirnya disuruh mulang Nabi sama kayak gitu sholatnya, kayak ayam atau jagung, tuk gitu. Datangi lagi kepada Nabi. Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusolli, kamu ulang sholat kamu belum sholat katanya. Ulang lagi sampai 2 kali. Sampai 3 kali Nabi menyuruh mengulang. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lagi sholat lebih ini lagi, ajarkan aku sholat. Nah maka diajarkanlah tumaninah ini, teori tumaninah ini. Jadi kalau kamu rukuk ya, setelah tadi lurus punggung dengan kepalanya, tumaninah. Nah, disuruh apa? Tumaninah. Sujud juga sama, tumaninah. Duduk di antara 2 sujud, tumaninah. Jadi belajar tenang. Sebenarnya kita ini nggak usah meditasian gitu ya. Sekarang itu orang ikut meditasi, ya, itu malah setan, teraskan setan itu kalau meditasi itu. Ya, orang ikut yoga, ikut apa namanya, nggak perlu. Kita diberikan yoga yang terbaik oleh Allah dengan tumaninah ketika berada di sholat. Ya, disuruh mikir, ingat kepada Allah. Sholli sholatan wajib, sholatlah seperti sholat perpisahan kata Nabi kan, supaya kita tenang juga. Ini sholat terakhir ini, wajib itu artinya sholat perpisahan. Habis ini nggak sholat lagi, mati gitu. Ibaratnya kalau orang kayak di Saudi itu, orang yang kena hukuman mati mau dipenggal, itu biasanya hari Jumat, pada Jumat. Nah dia disuruh sholat dulu itu, suruh tobat, suruh sholat. Nah sholat dia terakhir, dia pasti apa? Khusyuk pasti kan, tenang gitu. Karena dia mikir mau nggak ada sholat lagi, paling ya sholat terakhir itulah yang harus kita lakukan itu. Gak hanya orang yang mau dihukum mati saja, tapi kita ini merasa jangan-jangan ini sholat apa? Terakhir. Nah itu pasti tumaninah. Nah ketika sholat itu Allah turunkan tumaninah itu apa? Sakinah ya. Jadi sakinah itu diturunkan ketika
ketika sholat ya, sakinah, makanya disuruh tenang, nggak boleh gaduh ya, jadi supaya hatinya itu juga tenang. Dan yang terakhir jamaah sekalian, sakinah turun itu di saat orang zikir, di saat orang berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir itu hati menjadi apa? Tenang. Tenang. Walaupun banyak tenang gitu ya. Serius itu. Jadi ada sahabat Nabi itu yang banyak utang. Jadi yang utang bukan bapak saja, bukan ibu saja yang utang. Sahabat Nabi juga banyak utang juga. Ya. Ada salah seorang sahabat Nabi itu banyak utang. Bedanya dengan orang sekarang, ya. Kalau sahabat itu lagi banyak utang, larinya ke masjid ya, Pak. Bukan minta ke DKM, bukan. Tapi berdoa dia, duduk di pojok masjid gitu ya. Maka Nabi bertanya, apa yang membuat kamu duduk di luar waktu sholat? Nah, jelaskan di waktu ghairi sholat. Yang kamu duduk di sini tumben gitu, belum waktunya sholat ya. Ini sahabat jawab, umumun wa duyunun ya Rasul, saya lagi galau, lagi banyak utang ya. Maka Nabi ajarkan tadi doa. Jadi suruh doa, suruh zikir. Ala adulu kala kalimatin idza qultaha. Aku tunjukkan satu kalimat, kamu mau enggak? Aku tunjukkan satu kalimat, ketika kamu baca itu adhaballahu hamma, Allah akan hilangkan kegalauanmu. Wa qadha anka dainak, dan Allah bayarkan seluruh apa? Utang-utang. Qultu qala ya Rasul, mau saya Rasulullah. Semangat itu sahabat. Kamu bacalah pagi dan sore ini doa, makanya disebut doa pagi dan petang. Ini doa pagi petang itu banyak bukunya di situ, doa pagi petang. Nah, salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Ya Allah, aku rindu padamu dari sifat sedih, galau ya, masa lalu, masa depan ya. Aku rindu kepadamu dari sifat lemah, malas. Aku rindu kepadamu dari sifat pengecut, sifat fakir. Aku rindu kepadamu dari tumpukan hutang dan intervensi orang yang menghutangi. Aku baca, kata sahabat ya, maka Allah bayarkan seluruh hutang dan menghilangkan seluruh kesedihan. Jadi jangan mikir, oh tapi terlalu banyak Ustaz. Ya Allah kan lebih kaya daripada hutangnya bapak kan ya. Ya Allah makanya kan yakin gitu. Itu makanya sahabat tuh yakin, gak mikir pakai matematik ya. Langsung aja dibaca dan diamalkan pagi petang. Entah cara Allah kita nggak tahu gitu ya. Selesai itu, walaupun banyak utang tadi. Jadi tadi itu kembali ke sakinah sebenarnya. Jadi kembali ke sakinah yang diwariskan Nabi, sifat Nabi yang ditulangkan ke sahabat, dan untuk kita semua sebagai umatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sakinah di dalam hati kita, di dalam rumah tangga kita, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu akan menjadi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak main kan? Saya kasih 9 juta. Jadi kan kalau untuk dulu nggak percaya dia 3 juta.
Allah.